Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mempelajari sirah seorang sahabat Nabi yang mulia yang dijamin masuk surga, dan beliau adalah Sayyiduna Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu taala anhu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat Nabi adalah manusia-manusia yang mulia, yang kemuliaannya Allah nyatakan langsung dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang pernah Allah keluarkan untuk umat manusia. Kalian adalah umat terbaik. Yang dimaksud kalian ketika turunnya ayat ini adalah Rasul dan para sahabat. Dakhulatis sahabatu fi hadhil ayat dukhulan awwaliyan. Para sahabat masuk dalam ayat ini sebelum umat Islam yang lainnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Dan orang-orang yang terdahulu yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka adalah orang-orang yang diridhoi Allah. Jadi para sahabat Nabi adalah manusia yang diridhoi Allah. Diridhoi apanya? Diridhoi budi pekertinya, diridhoi agamanya, diridhoi akidahnya, diridhoi dakwanya, diridhoi akhlaknya. Maka barang siapa yang ingin mencari suri toladan, ambillah suri toladan itu dari sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, pernah berkata kepada para tabi'in. Saya ulangi, seorang sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Mas'ud pernah berkata kepada para muridnya, yaitu para tabi'in. Ketika para sahabat sudah banyak yang wafat, orang-orang yang bersama Nabi banyak yang sudah wafat, maka Abdullah bin Mas'ud menasihati murid-muridnya dari kalangan tabi'in. Dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Man kana minkum mustanna falyastanna biman qad mata." Jika kalian ingin mencari suri toladan, carilah suri toladan itu dari orang-orang yang sudah wafat. Fa'innal hayya la tu'manu alaihil fitnah, karena orang yang masih hidup belum aman dari fitnah. Siapakah yang dimaksud orang-orang yang sudah wafat itu?
Kata Abdullah bin Mas'ud, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu abarra hadhil umma quluban. Mereka adalah manusia yang paling bersih hatinya. Wa a'maqaha ilman. Manusia yang paling dalam ilmunya. Wa aqallaha takallufan. Manusia yang paling sedikit neko-nekonya, membebani dirinya. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi. Mereka adalah suatu kaum yang Allah pilih untuk menemani nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'rifu lahum fadlahum. Maka ketahuilah oleh kalian keutamaan para sahabat Nabi. Fattabi'uhum fi atharihim. Ikutilah jejak-jejaknya, jejak-jejak para sahabat Nabi. Fa innahum kanu 'alal hadiyil mustaqim. Karena para sahabat Nabi adalah manusia yang berada di atas jalan yang lurus. Abdullah bin Mas'ud juga pernah mengatakan, innallaha nadhara ila qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad. Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hatinya manusia yang ada di jagat raya ini. Maka Allah menjumpai hati yang paling bersih adalah hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memilihnya untuk menjadi seorang rasul. Thumma nadharallahu ila qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Allah melihat hati-hatinya manusia yang ada di jagat raya ini. Fawajada quluba ashabi Rasulillah khaira qulubil ibad. Maka Allah menjumpai hati-hatinya para sahabat adalah hati yang paling bersih di muka bumi. Maka Allah jadikan mereka kaum yang menyertai nabinya, berjuang bersama Rasulullah, menegakkan agama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis. Nah, di sini menunjukkan bagaimana agungnya para sahabat. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "An-nujumu amanatun lis-sama'i." Bintang-bintang adalah pengaman untuk langit. Fa idza dhahabatin nujumu atas sama'a ma tu'adu. Apabila bintang-bintang itu hilang, maka akan datang kepada langit apa yang dijanjikan untuknya. Wa ana amanatun li ashabi. Dan aku adalah pengaman bagi sahabat-sahabatku. Fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun. Apabila aku telah pergi, maka akan datang kepada para sahabatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Wa ashabi amanatun li ummati. Dan para sahabatku adalah pengaman bagi umatku. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Dan apabila para sahabatku sudah pergi, maka akan datang menimpa umatku apa yang sudah dijanjikan kepada mereka. Para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, materi kita kali ini tentang seorang sahabat Nabi yang mulia, Sayyiduna Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, pemimpin dijamin masuk surga, orang yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Abu Ubaidah, Sayyiduna Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu taala anhu. Yang pertama yang kita pelajari adalah manaqibuhu. Keutamaan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Yang menyaksikan, silakan dipersiapkan catatannya, pulpennya, kertasnya. Ya, pahami, tulis, catat, dan riwayatkan kepada anak-anakmu tentang pribadi yang besar sebesar gunung. Itulah sahabat Nabi yang mulia Abu Ubaidah ibn Jarrah. Kisahnya tidak akan luntur. Lembaran-lembaran sejarah selalu memuat kisah tentang Abu Ubaidah ibn Jarrah. Dan wajib kita ketahui dan kita riwayatkan kepada anak-anak kita. Catatlah dan riwayatkan, ceritakan kepada anak-anakmu. Ceritakan kepada anakmu siapa Abu Bakar, siapa Umar, siapa Abu Ubaidah ibn Jarrah, seperti kau ajarkan kepada anakmu qul huwallahu ahad dan qul a'udzu birabbil falaq. Ikhwatal iman, kita sedang membicarakan pribadi yang agung. Kita sedang
membicarakan pribadi yang kedua matanya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang menceritakan pribadi yang agung yang berjihad bersama Rasulullah, yang dipuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berjuang bersama Rasulullah, menyertai Rasulullah dalam suka dan duka. Itu adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Kisahnya sulit untuk dilukiskan dengan ucapan. Mari kita simak siapa beliau. Abu Ubaidah ibn Jarrah min kibaris sahabah, termasuk pembesar sahabat. Wa minas sabiqin al-awwalin ilal Islam, dan termasuk sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam. Beliau adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Apa saja keutamaan beliau? Yang pertama, dicatat, wa min manaqibihi annahu ahadul asyara al-mashhud lahum bil jannah. Abu Ubaidah ibn Jarrah adalah satu di antara 10 orang yang dijamin Rasulullah masuk surga. Ada satu hadis yang dalam satu hadis ini Rasulullah menyebut 10 orang dijamin masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar As-Siddiq fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah, Zubair bin Awwam fil jannah, Abu Ubaidah ibn Jarrah fil jannah, dan Sa'id bin Zaid fil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga. Salah satunya adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Jadi itu keutamaan pertama beliau. Beliau dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Adakah keindahan melebihi keindahan tatkala nama kita disebut oleh Rasulullah bahwa kita masuk surga? Dan itu dialami oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah. Rasulullah mengatakan dengan lisannya, Abu Ubaidah ibn Jarrah fil jannah. Abu Ubaidah ibn Jarrah masuk surga. Dan Rasulullah tidak pernah mencabut statement ini sampai beliau wafat. Abu Ubaidah ibn Jarrah. Keutamaan yang pertama, beliau dijamin masuk surga. Yang kedua, wa min manaqibihi radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaranahu fil madah bi syaikhaini Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Keutamaan nomor 2 dari Abu Ubaidah ibn Jarrah adalah bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan Abu Ubaidah ibn Jarrah dalam pujian beserta 2 orang sahabat senior, yaitu Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar Umar, Abu Ubaidah ibn Jarrah. Abu Bakar Umar, Abu Ubaidah ibn Jarrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ni'mar rajul Abu Bakar." Sebaik-baik lelaki adalah Abu Bakar. Kemudian Nabi mengatakan, "Ni'mar rajul Umar." Sebaik lelaki adalah Umar. Kemudian Nabi mengatakan, "Ni'mar rajul Abu Ubaidah ibn Jarrah." Sebaik-baik lelaki adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengurutkan Abu Ubaidah nomor 3 setelah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Itu menunjukkan bahwa beliau adalah manusia pilihan yang dekat dengan Rasulullah. Ya, sampai-sampai Rasulullah menyandingkan Abu Bakar dan Umar dengan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Keutamaan yang nomor 3. Wa min manaqibihi radhiyallahu anhu annahu ahabbun nasi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da syaikhain. Abu Ubaidah ibn Jarrah adalah manusia yang paling dicintai Rasulullah sesudah Abu Bakar dan Umar. Saya ulangi, Abu Ubaidah ibn Jarrah adalah manusia yang paling dicintai Nabi setelah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Hal ini sebagaimana diceritakan Abdullah bin Syaqiq. Abdullah bin Syaqiq pernah berkata kepada Ummuna Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda kita Aisyah pernah ditanya oleh Abdullah bin Syaqiq. Beliau berkata, "Qultu li Aisyah radhiyallahu anha," aku pernah berkata kepada ibunda Aisyah. Aku berkata kepadanya dan bertanya, "Ayyu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ahabba ilaihi?" Wahai ibunda Aisyah,
tolong sebutkan siapakah sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling dicintai Rasulullah. Maka Aisyah ummuna berkata, Abu Bakar. Yang paling dicintai Rasulullah dari sahabatnya adalah Abu Bakar. Kemudian Abdullah bin Syakik bertanya lagi, "Tsumma man?" Setelah Abu Bakar siapa? Maka Aisyah menjawab, Umar. Yang paling dicintai Rasulullah setelah Abu Bakar adalah Umar. Kemudian Abdullah bin Syakik bertanya lagi, "Tsumma man?" Siapa lagi wahai ibunda orang yang paling dicintai Rasulullah? Faqalat, maka Aisyah menjawab, Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah ibnul Jarrah, manusia ketiga yang dicintai Rasulullah SAW. Kemudian aku bertanya lagi, "Tsumma man?" Siapa lagi ya Rasul, ya ibunda Aisyah? Qala fasakatat, maka ibunda Aisyah diam. Beliau tidak menjawab dan tidak meneruskan. Subhanallah. Itu keutamaan yang nomor 3. Keutamaan beliau Abu Ubaidah ibn Jarrah yang nomor 4 sekarang. Wa min manakibihi radhiyallahu anhu annahu salihun lil khilafah. Keutamaan yang nomor 4 adalah bahwasanya beliau Abu Ubaidah ibn Jarrah adalah manusia yang berhak untuk menjadi khalifah dan mampu untuk jadi khalifah dan punya kapabilitas untuk menjadi seorang khalifah. Wa ahlun laha, dan dia adalah memang orangnya, ahlinya untuk menjadi seorang khalifah. Tapi kenapa kok beliau nggak jadi khalifah, Ustaz? Perhatikan, simak riwayat berikut ini. Bagaimana posisi Abu Ubaidah ibn Jarrah di kalangan para sahabat. Sami'tu Aisyah radhiyallahu anha su'ilat. Aku pernah mendengar Aisyah pernah ditanya oleh seorang tabi'in. Man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhlifan lau istakhlafahu. Wahai ibunda Aisyah, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk seseorang untuk menjadi khalifah, kira-kira siapa orangnya? Maka Aisyah menjawab, seandainya Rasulullah menunjuk seorang jadi khalifah langsung setelah wafatnya, niscaya yang ditunjuk adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian dikatakan lagi kepada Sayyidah Aisyah, "Tsumma man ba'da Abi Bakar?" Setelah Abu Bakar kira-kira siapa wahai ibunda? Qalat, maka Aisyah menjawab, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian ditanya lagi, sesudah Umar kira-kira siapa yang akan dijadikan khalifah seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih? Kata Aisyah, Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu taala anhu. Thumma intahat ila hadha. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Inilah Abu Ubaidah ibnul Jarrah, sahabat Nabi yang mulia, yang mana ketika Umar radhiyallahu anhu bersimbah darah, ditusuk oleh orang Majusi, Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Ketika Sayyiduna Umar bin Khattab tertusuk, beliau tersungkur. Setelah sholat subuh, beliau dibopong, dibawa ke rumahnya. Beliau dikasih segelas susu. Ternyata susu yang diminum oleh Sayyiduna Umar bin Khattab keluar dari lambung beliau. Air atau susu yang diminum oleh Sayyiduna Umar keluar melalui luka yang ada di lambung beliau. Maka Sayyiduna Umar bin Khattab tahu bahwa umurnya tidak panjang lagi. Maka orang-orang mendatangi Khalifah Umar bin Khattab dan mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, istahlif." Wahai Khalifah, tunjuk siapa penggantimu. Sebutkan siapa Khalifah yang akan mengganti dirimu. Apa kata Umar bin Khattab? Wallahi, law kana Abu Ubaidah ibn Jarrah hayyan lahtartuhu khalifatan lil muslimin. Demi Allah, seandainya Abu Ubaidah ibn Jarrah masih hidup, niscaya aku tunjuk dia langsung untuk menjadi khalifah. Karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aminu hadil ummah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Manusia yang paling terpercaya di antara umat ini adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Wallahi, seandainya Abu Ubaidah ibn Jarrah masih hidup, langsung aku tunjuk dia jadi khalifah. Abu Ubaidah ibn Jarrah. Beliau lebih gugur
duluan sebelum Umar bin Khattab. Beliau adalah seorang gubernur Syam. Ketika itu beliau ditimpa wabah. Beliau termasuk orang yang syahid dengan dua jalan. Syahid di jalan Allah dan beliau syahid karena kena penyakit taun di negeri Syam. Beliau sabar, tidak keluar. Padahal Amirul Mukminin segera kirim surat. Ketika Khalifah Umar bin Khattab mendengar bahwa Abu Ubaidah ada di negeri wabah, di negeri yang tertimpa musibah, maka Khalifah langsung nulis surat. Segera, saking cintanya Umar dengan Abu Ubaidah ibn Jarrah, ingin agar Abu Ubaidah segera balik ke kota Madinah. Umar langsung nulis surat. Maka Umar mengatakan, wahai Abu Ubaidah ibn Jarrah, sungguhnya aku dalam sebuah perkara yang aku tidak bisa memutuskan kecuali harus ada engkau di sisiku. Allah, tapi Abu Ubaidah ibn Jarrah paham. Abu Ubaidah ibn Jarrah paham Umar nulis itu sekedar untuk narik dia agar pulang ke negeri Madinah. Maka dibalas suratnya Umar bin Khattab oleh Abu Ubaidah, wahai Khalifah, biarkan aku di negeri Syam untuk menjadi seorang yang berjuang di negeri Syam, tidak mau pulang. Padahal Khalifah menyuruh, karena Umar saking cintanya sama Abu Ubaidah, gak ingin saudaranya yang paling dicintai ini kena wabah, disuruh pulang. Tapi Abu Ubaidah gak mau pulang. Makanya ketika Umar bin Khattab sakit parah, tertusuk, hampir wafat, orang-orang mengatakan, ya Amirul Mukminin, istahlif, wahai Khalifah, segera tunjuk siapa yang jadi Khalifah setelahmu. Kondisi dalam kritis. Maka Umar bin Khattab, wallahi seandainya Abu Ubaidah ibn Jarrah masih hidup, langsung aku tunjuk dia jadi Khalifah. Karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan, aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Manusia yang paling terpercaya di antara umat ini adalah Abu Ubaidah. Hanya saja beliau sudah wafat duluan. Kemudian Umar mengatakan, maka aku tunjuk untuk kalian 6 orang. Yang mana dahulu ketika Rasulullah wafat, Rasulullah ridho dengan 6 orang ini. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalha bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam. Karena Abu Ubaidah sudah wafat, maka nggak mungkin ditunjuk. Kemudian di antara hal lain yang menunjukkan bahwa Abu Ubaidah ibn Jarrah adalah orang yang berhak jadi khalifah dan mampu jadi khalifah dan punya kapabilitas untuk jadi khalifah. Mana dalilnya? Perhatikan. Walidzalika lamma kana yaumus Saqifah. Pada hari Saqifah. Saqifah itu hari ketika Rasulullah wafat. Ya, perhatikan, ini butuh kejelian. Ketika Rasulullah wafat, maka orang-orang Ansor berkumpul di tempat namanya Saqifah Bani Sa'idah. Ya, orang-orang Ansor berkumpul di sana. Mereka ingin mencari sosok yang akan menggantikan Rasulullah menjadi pemimpin bagi orang yang beriman. Maka pada waktu itu orang-orang Ansor sepakat. Mereka menunjuk salah seorang pembesar Ansor namanya Sa'ad bin Ubadah. Sahabat Nabi juga yang mulia ini. Sayyidul Qaum, ya, pemimpin kaum Ansor. Maka orang-orang Ansor hampir membaiat Abu Ubaidah, Sa'ad bin Ubadah untuk dijadikan khalifah, pengganti Rasulullah memimpin kaum muslimin. Maka Abu Bakar mendengar peristiwa itu. Abu Bakar mendengar bahwa orang-orang Ansor lagi memilih khalifah. Langsung Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah ibn Jarrah, bertiga ini. Luar biasa. Kemana-mana bertiga orang ini. Dan tadi kan dikatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, siapakah orang yang paling dicintai Nabi? Abu Bakar. Siapa lagi ya Aisyah? Umar. Siapa lagi ya Aisyah? Abu Ubaidah ibn Jarrah. Dan itu terbukti, kemana-mana 3 orang ini bareng. Maka ketika mendengar orang-orang Ansor berkumpul jadi satu ingin mencari khalifah, berangkatlah 3 orang pendekarnya Quraisy, pendekarnya Muhajirin, Abu Bakar, Umar, Utsman. Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Sampai di tempat itu, maka Abu Bakar mengatakan, ya ma'syarul Ansar, wahai orang-orang Ansor, apa yang kamu lakukan di sini? Maka orang Ansor menjawab, kami adalah orang Ansor, pemilik negeri, pemilik kota Madinah. Kami berjuang bersama Nabi dalam suka dan duka. Kami yang telah berkorban banyak.
Maka kami pilih pengganti Rasulullah, yaitu Sa'ad bin Ubadah untuk menjadi pemimpin kami. Maka Abu Bakar mengatakan, wallahi Ansar, di mana ada pujian terhadap sahabat, kalian orang yang paling berat untuk menerimanya. Kalian adalah orang yang mulia, kalian adalah penolong Rasulullah, dipuji setinggi langit orang-orang Ansor ini. Semua hadis-hadis yang berkaitan tentang pujian kepada orang Ansor disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalian orang yang mulia, kalian menemani Rasulullah dalam suka dan duka. Tetapi mohon maaf, wahai orang-orang Ansar, sesungguhnya kita sudah pernah mendengar dari Rasulullah, al-a'immatu min Quraisy, kepemimpinan harus diberikan kepada Quraisy. Wallahi Ansar, nahnu umara wa antumul wuzara. Kami adalah para pemimpin, sedangkan kalian adalah para menteri, para penasehat. Itulah yang dipesankan Rasulullah SAW. Kata Abu Bakar, segera baiat Umar bin Khattab atau segera kau baiat Abu Ubaidah ibn Jarrah. Subhanallah. Itu menunjukkan ketawaduan Abu Bakar. Abu Bakar gak mengatakan, tunjuklah aku. Aku yang menemani Rasulullah di Gua Hira. Mohon maaf, di Gua Thur. Aku yang menemani Rasulullah ketika hijrah. Aku yang orang yang terdepan bersama Rasulullah. Manusia paling mulia setelah Rasulullah Abu Bakar. Pilihlah aku. Abu Bakar gak ngomong gitu. Tapi Abu Bakar mengatakan, ya Ansar, wallahi kalian orang mulia. Tapi dalam urusan kepemimpinan, Rasulullah mengatakan, al-a'immatu min Quraisy, kepemimpinan harus dari Quraisy. Maka baiatlah Umar bin Khattab atau baiatlah Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, ini yang harus digarisbawahi ini. Ini yang harus digarisbawahi. Perkataan Abu Bakar, segera baiat Abu Ubaidah bin Jarrah. Itu dalil bahwa Abu Ubaidah bin Jarrah orang yang berhak jadi khalifah dan mampu jadi khalifah. Direkomendasikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa Abu Bakar? Manusia mulia, rekomendasinya diterima. Ya. Tetapi Umar bin Khattab mengatakan, la, wallahi bagaimana mungkin aku jadi khalifah sedangkan rakyatnya ada orang seperti Abu Bakar As-Siddiq. Segera baiat Abu Bakar. Maka akhirnya Umar membaiat Abu Bakar, Abu Ubaidah ibn Jarrah membaiat Abu Bakar, dan seluruh orang-orang Ansar sepakat membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Tidak ada khilaf setelah itu, sepakat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Tapi yang ingin saya sampaikan tadi, ucapan Abu Bakar, bai'u, segera berbaiatlah kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Itu dalil bahwa Abu Ubaidah bin Jarrah orang yang berhak jadi khalifah. Dan banyak hal-hal yang menunjukkan itu. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah. Aisyah pernah ditanya, mohon maaf ya. Aisyah pernah ditanya oleh seorang tabi'in. Wahai ibunda Aisyah, sekiranya Rasulullah dahulu menunjuk langsung khalifah, kira-kira siapa yang dipilih? Kata Aisyah, Abu Bakar. Kalau setelah Abu Bakar kira-kira siapa yang akan ditunjuk Nabi? Umar. Kalau setelah Umar kira-kira siapa yang akan ditunjuk Nabi? Kata Isa siapa? Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Hanya saja hanya saja Abu Ubaidah ibnul Jarrah ini wafatnya sebelum Umar gitu loh. Otomatis setelahnya itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah sepakat manusia terbaik setelah Rasulullah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu sepakat gitu. Enggak ada perselisihan. Ya, itu yang merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah keutamaan Abu Ubaidah ibn Jarrah yang nomor 4. Ya. Sekarang nah, di antara dalil lagi ya, masih nomor 4 ya, bahwa beliau itu berhak jadi khalifah, memang orang yang ahli memimpin, seorang leader. Di antara dalil adalah Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab pernah menjadikan Abu Ubaidah ibn Jarrah sebagai panglima perang di negeri Syam, menggantikan posisi Khalid ibn Walid. Itu juga menunjukkan bagaimana dekatnya Umar bin Khattab dengan Sayyiduna Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ya, Khalid bin Walid ini pedangnya Allah, nggak pernah kalah. Yang mana Rasulullah mengatakan Khalid ibn Walid, saifun sallahullah ala ana'il kufar, ala ana'il kufar. Khalid bin Walid adalah pedangnya Allah yang terhunus
di atas kepala-kepala orang kafir. Diganti sama Umar. Diganti siapa? Diganti Abu Ubaidah ibn Jarrah. Gak mungkin ya Umar ini mencari penggantinya Khalid ke orang yang ecek-ecek. Gak mungkin. Itu menunjukkan pengganti Khalid bukan orang sembarangan. Orang yang dijamin masuk surga. Aminu hadil ummah Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang nomor 5. Keutamaan Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu yang nomor 5. Wa min manaqibihi radhiyallahu anhu annal Faruqa Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kana yakrahu mukhalafatahu fi ma yarahu wa annahu kana jalilal qadri indahu. Subhanallah. Luar biasa nih. Di antara keutamaan di antara keutamaan Abu Ubaidah bin Jarrah adalah dahulu Khalifah Umar bin Khattab itu sungkan untuk menyelisih Abu Ubaidah. Umar bin Khattab itu sungkan, gak seneng kalau sekiranya pendapatnya itu menyelisih pendapatnya Abu Ubaidah. Wa annahu kana jalilal qadri indahu, dan Abu Ubaidah bin Jarrah ini orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sungkan sama siapa tadi? Sama Abu Ubaidah bin Jarrah. Padahal kita tahu ya, Umar bin Khattab itu kayak apa. Siapa yang berani sama Umar? Hatib ibnu Abi Balta'a. Tahu seorang sahabat Nabi namanya Hatib ibnu Abi Balta'a. Pernah ikut perang Badar, melakukan kesalahan. Kata Umar, "Da'ni ya Rasulullah, adribu unuqahu." Biarkan ya Rasulullah, aku penggal kepala orang ini. Tegas meskipun kepada sahabat Nabi. Kalau sahabat Nabi itu salah, Umar itu tegas. Tapi kalau sama Abu Ubaidah bin Jarrah, Umar itu sungkan. Ya, ini satu-satunya orang yang disungkani Umar bin Khattab, ya Abu Ubaidah bin Jarrah ini. Padahal setan saja lari dari Umar. Setan itu loh, kalau papasan sama Umar bin Khattab, lebih baik setannya cari jalan lain. Tapi ada satu orang yang disegani sama Umar. Catat itu, siapa orang yang disegani Umar itu? Abu Ubaidah ibn Jarrah. Sahabat Nabi yang mulia, yang dijamin masuk surga. Yaqulu Ibnu Abbas, bagaimana ceritanya, perhatikan. Lamma kharaja Umar bin Khattab ila Syami ukhbira annal waba' qad waqa'a biha. Ketika Umar bin Khattab ya keluar menuju negeri Syam, saya ulangi, ketika Umar bin Khattab berangkat menuju negeri Syam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diberi kabar bahwa di negeri Syam ada wabah, ada epidemi, ada pagebluk, ada virus di sana, atau ada penyakit namanya penyakit taun. Fajama ashabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastasyarahum fakhtalafu. Ya, kemudian Umar bin Khattab bermusyawarah kepada para sahabat, bagaimana ini? Kita sudah mau berangkat ke negeri Syam, tapi ternyata kita mendengarkan kabar bahwa di negeri Syam ada wabah penyakit. Bagaimana ini? Dan Umar pada waktu itu setuju untuk balik ke Madinah, gak terus ke Syam. Dan juga para sahabat juga pengen balik ke Madinah. Maka Abu Ubaidah berkata, perhatikan, ini garis bawahi. Abu Ubaidah bin Jarrah berkata, "Afiraran min qadarillah ya Amirul Mukminin." Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau ingin lari dari takdirnya Allah? Tahu enggak apa kata Umar? Ini yang digaris bawah ini. Ini menunjukkan bagaimana sungkannya Umar dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Umar mengatakan, "Lau ghairuka qalaha ya Aba Ubaidah." Seandainya saja yang mengatakan ini bukan engkau wahai Abu Ubaidah. Seandainya yang ngomong tadi itu bukan engkau wahai Abu Ubaidah, mungkin sudah dimarahi sama Umar, begitu loh. Hanya saja yang ngomong ini engkau, dan Umar sungkan untuk membantah. Maka Umar mengatakan, "Na'am, nafirru min qadarillah ila qadarillah." Iya benar, kita akan pergi lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Syahid yang menjadi patokan di sini perkataan Umar. Umar mengatakan, "Lau ghairuka qalaha ya Aba Ubaidah." Seandainya saja yang ngomong tadi bukan engkau wahai Abu Ubaidah. Saking gak enaknya mau bantai itu gak enak. Karena yang ngomongin Abu Ubaidah. Dan kita tahu ya, Aisyah pernah ditanya oleh tabi'in atau seorang sahabat, "Ya wahai ibunda Aisyah, siapakah orang yang paling dicintai Nabi?" Abu Bakar. "Tsumma man?" Siapa lagi wahai ibunda? Umar. Siapa lagi wahai ibunda? Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Dan Umar termasuk
orang yang paling segan kepada Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu taala anhu. Qala Al-Hafidz rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengomentari riwayat tadi, ucapannya Umar ketika Abu Ubaidah mengatakan afiraran min qadarillah, apakah engkau hendak lari dari takdir Allah wahai khalifah? Maka Umar mengatakan, lau qalaha ghairuka ya Abu Ubaidah, seandainya saja yang ngomong itu bukan kamu wahai Abu Ubaidah. Apa kata Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Al-Hafidz mengatakan, wa dzalika dalun ala jalalati Abi Ubaidah inda Umar. Ini dalil menunjukkan bagaimana besarnya kedudukan Abu Ubaidah di sisi Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya Umar bin Khattab ketika sakaratul maut, hampir wafat, Umar ditanya, ya Khalifah istahlif, wahai Khalifah tunjuk siapa yang jadi Khalifah. Maka Umar mengatakan, wallahi seandainya Abu Ubaidah ibn Jarrah masih hidup, niscaya langsung aku tunjuk dia jadi Khalifah. Hanya saja dia sudah wafat duluan di negeri Syam karena terserang wabah. Itu menunjukkan bagaimana dekatnya Rasulullah, bagaimana dekatnya Umar, bagaimana dekatnya Abu Bakar terhadap sahabat Nabi yang mulia Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu. Itu keutamaan yang nomor 5. Yang terlambat menyimak silakan nanti diulang ya dan ditulis apa saja keutamaan ya Sayyiduna Abu Ubaidah ibn Jarrah, dicatat, ditulis, dipahami, riwayatkan kepada anak-anakmu. Ajarkan kepada anakmu siapa Abu Ubaidah ibn Jarrah sebagaimana kau ajarkan kepada anakmu qul huwallahu ahad dan qul a'udzu birabbin nas. Ajarkan kepada mereka, ajarkan kepada anak-anakmu tentang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sebagaimana kau ajarkan kepada anakmu surat Al-Fatihah. Agar ada pribadi kepahlawanan dalam diri anak-anak kita. Agar anak kita mempunyai seorang figur teladan, yaitu manusia yang direkomendasikan oleh pemilik langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat dari langit tingkat 7 ke muka bumi ini. Surat At-Taubah ayat yang 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang terdahulu yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka. Ridho apanya? Ridho agamanya. Ridho apanya? Ridho akhlaknya. Ridho perjuangannya. Ridho akidahnya. Ridho budi pekertinya. Ridho dakwanya. Maka ajarilah anak-anakmu tentang sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar ada pada mereka sosok-sosok manusia seperti gunung yang harus diteladani. Makanya Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, man kana minkum mustanna falyastanna biman qad mata. Barang siapa yang ingin mencari suri toladan, carilah suri toladan dari orang-orang yang sudah mati. Ulaika ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu afdhala hadhil ummah. Mereka adalah manusia terbaik dari umat ini. Wa a'maqaha ilman, manusia yang paling dalam ilmunya. Wa aqallaha takallufan, yang paling sedikit neko-nekonya. Wa abarroha quluban, yang paling bersih hatinya. Itulah sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang yang nomor 6, ikhwatal iman. Apa saja keutamaan Sayyiduna Abu Ubaidah ibn Jarrah yang nomor 6? Wa min manaqibihi radhiyallahu anhu annahu aminu hadhil ummah. Termasuk keutamaan Sayyiduna Abu Ubaidah ibn Jarrah adalah beliau adalah aminu hadhil ummah, manusia yang paling amanat dari kalangan umat ini. Beliau adalah manusia yang paling terpercaya dari umat ini, Abu Ubaidah ibn Jarrah. Mana dalilnya? Perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, likulli ummatin aminun. Setiap umat memiliki orang yang paling terpercaya. Wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibn Jarrah, dan manusia yang paling amanat dalam umat ini Abu Ubaidah ibn Jarrah. Subhanallah. Bagaimana kita tidak rindu dengan orang-orang yang seperti ini? Allahumma khsyurna ma'a Abi Bakar wa Umar ma'a Abi Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhum ajma'in. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama mereka
di surga bersama mereka ya Allah, dan kumpulkanlah kami di mahsyar nanti bersama mereka. Sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus mencintai mereka, dan cara mencintai mereka adalah mengenal mereka. Karena kita gak mungkin cinta kepada mereka kalau kita tidak mengenal siapa pribadi-pribadi yang luar biasa ini. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Hudzaifah ibn Yaman, jaa ahlun Najran ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang penduduk Najran. Najran itu kalau dulu ikut Yaman, sekarang ikut Arab Saudi bagian selatan. Datang orang-orang Najran kepada Rasulullah dan mereka berkata, "Ya Rasulullah, ib'ats ilaina rajulan aminan." Ya Rasulullah, tolong utus kepada kami seorang laki-laki yang terpercaya lagi amanat ya Rasulullah. Ada penduduk Najran, mereka sudah masuk Islam, ada delegasi datang ke Nabi minta diutus kepada mereka orang yang amanat, orang yang jujur, orang yang terpercaya. Apa jawab Rasulullah? Rasulullah mengatakan, la ab'atsanna ilaikum rajulan aminan. La ab'atsanna ilaikum rajulan aminan haqqu aminin atau haqqu aminin. Akan aku datangkan kepada kalian seorang lelaki yang benar-benar terpercaya dengan sesungguhnya. Haqqu aminin, dengan sehak-haknya dia orang yang terpercaya. Dialah Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, itu keutamaan beliau yang nomor 5. Sekarang keutamaan beliau yang nomor tadi yang nomor 6 ya. Keutamaan beliau nomor 6. Sekarang keutamaan beliau yang nomor 7. Wa min manaqibihi radhiyallahu anhu anna wafatahu kanat syahadatan fi sabilillah faqad mata fit ta'un alladhi hasala bi ardi Syam zaman al-Faruq. Keutamaan beliau yang nomor 6 adalah beliau wafat sebagai seorang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau wafat tertimpa penyakit ta'un. Waktu itu beliau ada di negeri Syam di zamannya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Waqad akhbara alaihi salatu wassalam anna man kanat wafatu bisababi hadzal da' fa innahu syahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan barang siapa wafat karena kena penyakit taun, maka dia syahid fi sabilillah. Wa man mata fi sabilillah fa huwa syahid, dan barang siapa mati di jalan Allah dia syahid. Dan Abu Ubaidah ibn Jarrah syahid 2 kali. Syahid karena beliau berjuang ada di perbatasan musuh, dan beliau syahid karena tertimpa penyakit taun. Jama'allahu li Abi Ubaidah baina hadaini wasfain. Abu Ubaidah mendapat syahid dari 2 segi. Dari segi dia berjuang di jalan Allah di negeri perbatasan, dan beliau juga mendapatkan kesyahidan karena beliau tertimpa penyakit taun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasul pernah ditanya, Rasul pernah mengatakan bahwa di antara orang yang mati syahid adalah orang yang kena penyakit taun. Sekarang itu adalah keutamaan-keutamaan Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu. Sekarang kita ganti pembahasan, bukan keutamaan, tapi sikap-sikap kepahlawanan. Sikap-sikap kepahlawanan ini pun menunjukkan keutamaan. Yang pertama, fil wala'i wal bara', dalam masalah wala' wal bara'. Sebagaimana sikap Abu Ubaidah ibn Jarrah dalam masalah wala' wal bara'. Qatala Abu Ubaidah ibn Jarrah abahu fi ghazwati Badrin al-Kubra. Abu Ubaidah ibn Jarrah membunuh ayah kandungnya di Ma'rakatu Badrin al-Kubra, yaitu di peperangan perang Badr yang besar, perang Badr yang agung. Bayangkan, seorang anak membunuh orang tuanya. Dia ada Abu Ubaidah ibn Jarrah. Dalam perang Badr, beliau membunuh ayah kandungnya untuk menunjukkan loyalitas tanpa batas kepada Islam. Ketika pada waktu itu ayahnya ada di barisan orang-orang kafir yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didakwai oleh Abu Ubaidah, tapi tetap tidak bisa bertemu di medan jihad, maka sang anak membunuh orang tuanya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Karena Abu Ubaidah inilah Allah turunkan ayat dari langit ke muka bumi. Bagaimana seorang anak rela membunuh ayah kandungnya untuk menunjukkan walaknya kepada Islam. Allah turunkan ayat dari langit. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulah. Tidak kau jumpai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya berkasih sayang kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, meskipun mereka adalah ayah-ayah kandung mereka, au abna'ahum, au meskipun mereka adalah anak-anak kandung mereka. Dan itu dibuktikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau membunuh ayah kandungnya sendiri untuk menunjukkan loyalitasnya kepada Islam, sampai Allah turunkan ayat surat Al-Mujadilah ayat 22. Catat itu. Di antara sebab turunnya menceritakan tentang Abu Ubaidah bin Jarrah. Al-Mujadilah ayat 22. Al-Mawqif Ats-Tsani, sikap yang kedua, sikap kepahlawanan yang kedua. Fi ghazwati Uhudin khina ghuzimal muslimuna wa tafiqa sa'ikhul musyrikin yunadi dulluni ala Muhammad, dulluni ala Muhammad. Dalam perang Uhud, ketika manusia sudah kocar-kacir gak karu-karuan, ya kaum muslimin kalah telak. Orang-orang kafir mengatakan, mana Muhammad, mana Muhammad. Pada waktu itu di mana Abu Ubaidah bin Jarrah? Apakah kalian mengira Abu Ubaidah lari ke kota Madinah atau kocar-kacir gak karu-karuan? La, Abu Ubaidah bin Jarrah pada waktu itu beserta Rasulullah SAW tersisa 10 orang. Perang Uhud itu jumlahnya kaum muslimin aslinya 1000. Di tengah perjalanan orang munafik melarikan diri atau menarik pasukan 300 orang, sehingga perang Uhud jumlahnya 700 kaum muslimin, orang kafir jumlahnya 3000. 700 ini ketika tertimpa gonjang-ganjing, kalang kabut, semuanya gak karu-karuan. Hanya ada 10 orang yang menjadi pagar hidupnya Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Dia setia menemani Rasulullah SAW. Dan beliau ada di depan Rasulullah, menolak lesatan anak panah, menolak pedang, menangkis tombak dan seterusnya. Saking khawatirnya Abu Ubaidah ini, Rasulullah SAW tertimpa senjata. Al-Mawqif Ats-Tsalits, sikap kepahlawanan yang nomor 3. Indama nazalat ta'un bi ardi Syam, ketika turun penyakit ta'un di negeri Syam. Ketika Umar bin Khattab mendengar bahwa penyakit wabah ta'un singgah dia di negeri Syam, maka Umar bin Khattab segera nulis surat. Ya, beliau dalam suratnya mengatakan, innau qad aradat li haja, aku sedang membutuhkan sesuatu, walahi nabi angka fiha fa'ajil ilayya, dan sedangkan aku tidak merasa cukup dengan dirimu, artinya aku butuh kamu. Datanglah ke Madinah, datanglah kemari. Ada masalah penting yang aku harus memutuskan, engkau harus bersamaku. Fa'ajil ilayya, segera berangkat ke kota Madinah. Dibaca surat itu sama Abu Ubaidah, bahwa intinya Amirul Mukminin butuh sesuatu agar Abu Ubaidah balik ke kota Madinah. Tetapi ikhwatal iman, apa kata Abu Ubaidah? Aku tahu maksud dari khalifah. Dia ingin untuk aku balik ke Madinah agar aku gak kena penyakit ta'un. Gak mau. Karena beliau mengamalkan hadisnya Rasulullah SAW. Gak mau balik. Memilih tinggal di negeri wabah, yaitu negeri Syam, sampai beliau wafat di tempat itu. Ya, watufi Abu Ubaidah wa kasyafat ta'un. Kemudian Abu Ubaidah wafat ya di negeri Syam kena penyakit ta'un. Setelah itu baru selesailah ta'un. Dalam riwayat lain, Abu Ubaidah diganti oleh Mu'adz bin Jabal. Kemudian Mu'adz bin Jabal pun termasuk yang gugur kena penyakit ta'un. Kemudian setelah itu diganti Amr bin As. Amr bin As membuat keputusan. Amr bin As itu orangnya hebat luar biasa. Nanti saya ceritakan kalau sudah waktunya. Amr bin As, orang yang hebat ya. Maka beliau menyuruh orang-orang untuk berbencar. Ya, jaga jarak. Ya, biar tidak kena wabah, dan berhasil. Akhirnya penyakit ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya ceritakan kisah yang luar biasa. Barangkali Anda tidak akan mendengarkan sebelumnya atau belum mendengarkan sebelumnya.
Perhatikan ini cerita yang luar biasa. Anna Umar ibn Khattab akhoda 400 dinar. Umar bin Khattab pernah mengambil 400 dinar. 400 dinar itu banyak loh ya, bukan sedikit. 400 dinar. Ya nanti antum total ya yang di rumah atau bantu saya. Jadi Umar bin Khattab itu pernah ya mengambil maksudnya. Umar bin Khattab pernah mengambil 400 dinar. Perhatikan, saya jelaskan. 1 dinar itu 4,25 gram emas murni. Ya, perhatikan. Ayo kita hitung bersama-sama. Silakan buka kalkulatornya. Ayo kita hitung bersama-sama. Buka kalkulatornya ya. Aku cari dulu. Udah ketemu. Saya ulangi ya. Pada waktu itu Sayyiduna Umar bin Khattab Khalifah mengambil 400 dinar. 400 dinar. Lah, 1 dinarnya itu 4,25 gram emas murni. Itu satu dinarnya. 1 dinar sama dengan 4,25 gram 4,25 gram emas murni. Saya tulis dulu. 4,25 gram emas murni. Ya. Sekarang 1 gram itu berapa? 1 gram sekarang itu 900 ribu lebih. Kemarin saya cek ya kemarin lusa, ya beberapa hari sebelumnya itu saya cek 900 lebih. Tapi anggaplah 900. Berarti 1 dinar 4,25 gram emas. 1 gramnya 900 ribu, berarti 4,25 kali 900 ribu. Ya, hasilnya ketemu berapa? Hasilnya ketemu 3.825. Ya, hasilnya ketemu 3.825. Itu 1 dinar. Ya, saya ulangi ya. Umar bin Khattab mengambil uang 400 dinar. Sekarang kita hitung 1 dinarnya saja berdasarkan asumsi tadi itu, maka 1 dinarnya sekarang itu 3.825. Oke? Berarti kalau 400 dinar, sekarang kita kalikan 400 dinar. Ya, 400 dinar. Hasilnya ketemu berapa? Hasilnya ketemu 1 M lebih. Ya, 1 M lebih. 1,5 M lah. Atau ada tulisannya E di sini, apa maksudnya ini? Kalkulator saya nggak paham saya. Tapi ini insya Allah 1 M lebih. Banyak. Miliaran. Ya gitu ya intinya ya. Jadi Umar bin Khattab pernah mengambil uang 400 dinar. Ya, setelah itu Umar bin Khattab meletakkan 400 dinar itu, kalau kita kruskan, kita konversi ke rupiah sekarang 1 M lebih, 1 M setengah kalau yang saya hitung tadi itu ya. Dengan asumsi 1 gramnya 900 ribu. Oke, intinya uang yang banyak, bukan uang sedikit. Kurang lebih 1 M setengah. Diambil sama Umar bin Khattab, ditaruh di kantong. Setelah itu Umar memanggil budaknya. Wahai budakku, bawalah ini ke Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Wahai budakku, bawalah ini ke Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Apabila ini sudah kau berikan, maka jangan langsung pulang. Menjauhlah, lihatlah dari kejauhan apa yang dilakukan Abu Ubaidah bin Jarrah dengan uang 400 dinar tersebut. 1 M lebih tadi itu. Maka berangkatlah budak ini, dan budak ini memberikan uang yang ada di kantong sejumlah 400 dinar tersebut kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Sesuai dengan pesan Khalifah Umar bin Khattab, nggak langsung pulang, tapi dilihat dari kejauhan. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dengan uang 400 dinar tersebut? Ketika mendapatkan itu, maka sang Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan, wa sallallahu wa rahimah. Semoga Allah menyambung Umar bin Khattab dan menyayangi Umar bin Khattab. Setelah itu berangkat menyingkir ya. Budak tadi melihat dari jauh, kira-kira apa yang dilakukan Abu Ubaidah dengan uang 400 dinar itu. Setelah itu Abu Ubaidah memanggil budak perempuannya.
wahai budak, bawalah uang ini 400 dinar ke fulan, bawalah 5 dinar ini ke fulan, bawalah ini ke fulan, bawalah ini ke fulan, bawalah ini ke fulan, sampai bersih dikasihkan orang semuanya. 400 dinar. Uang bukan sedikit, 1 M lebih, 1 M setengah kalau ukurannya yang saya sebutkan tadi. Kasihkan wahai budak, kasihkan fulan, kasihkan fulan, kasihkan fulan, kasihkan fulan, kasihkan fulan, kasihkan fulan, kasihkan fulan. Habis tidak di tangan, sama sekali nggak ada di tangannya. Maka orang ini pulang, atau budak tadi pulang menuju Umar bin Khattab, dan budak ini mengatakan, wahai khalifah, sungguhnya aku melihat apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia membagi-bagikan semua dinar yang kau berikan kepadanya. Subhanallah. Itulah para sahabat. Di dalam hati mereka tidak ada dunia sama sekali. Kita sangat jauh dengan mereka. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab mengambil lagi 400 dinar. Umar bin Khattab mengambil lagi 400 dinar. Terus ditaruh di kantong. Terus berkata kepada budaknya, wahai budak, tolong kasihkan kepada Mu'ad bin Jabal. Kalau kau sudah kasihkan, jangan pulang dulu, tapi kau lihat apa yang dilakukan Mu'ad bin Jabal. Berangkatlah budak ini menuju Mu'ad bin Jabal, memberikan uang 400 dinar. Ya, 1 M setengah kalau hitungan saya tadi itu berdasarkan kurs terakhir yang terkini. Maka diberikan. Maka sang budak mengatakan, ij'al hadza fi ba'di hajatika, ini dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ini untuk keperluan hidupmu. Maka Mu'ad bin Jabal mengatakan, rahimallahu wa wasalahu, semoga Allah merahmati khalifah dan menyambungnya. Setelah itu menyingkirlah budak ini dan dilihat apa yang dilakukan oleh Mu'ad. Maka Mu'ad memanggil budaknya, wahai budak, bawalah ke fulan, bawalah ke fulan, bawalah ke fulan, kasihkan fulan, kasihkan fulan. Semua kasihkan orang. Fattala'ati imra'atu Mu'ad, kemudian datanglah istrinya Mu'ad bin Jabal. Kemudian istrinya Mu'ad berkata, nahnu wallahi masakin fa'atina. Wahai Mu'ad, sungguhnya kita ini orang miskin, tolong berikan itu kepadaku. Kepada istrinya maksudnya. Maka diberikan kepada istrinya 2 dinar. Ya, 2 dinar saja, nggak banyak. Dibandingkan dengan yang banyak tadi itu. Dikasihkan kepada istrinya 2 dinar. Kemudian si budak tadi pulang mengabarkan kepada Umar bahwa pemberianmu uang 400 dinar dibagi-bagikan sampai habis kecuali 2 dinar untuk istrinya. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab senang melihat apa yang disampaikan oleh budaknya. Umar bin Khattab terharu. Umar bin Khattab senang mendengar kabar itu bahwa ada sahabat-sahabat yang mulia seperti Abu Ubaidah bin Jarrah dan seperti Mu'ad bin Jabal. Maka Umar bahagia. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, innahum ikhwatun ba'duhum min ba'd. Mereka adalah para saudara, sebagiannya ada sebagian yang lain. Kemudian perhatikan para jamaah. Umar bin Khattab berkata kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, wahai orang-orang, tamannau, berangan-anganlah kalian. Maka sebagian orang mengatakan, aku berangan-angan rumah ini penuh dengan emas yang aku gunakan infak di jalan Allah. Kemudian Umar berkata lagi, wahai orang-orang, berangan-anganlah. Maka orang mengatakan, aku berharap rumahku penuh dengan permata, mutiara, aku infakkan semuanya di jalan Allah. Kemudian Umar berkata ketiga kalinya, wahai manusia tamannau, wahai manusia berangan-angannya lagi, berangan-anganlah lagi. Kalian ingin pengen apa? Maka orang-orang mengatakan, sudah wahai khalifah, kami enggak punya keinginan yang lain. Apa kata Umar bin Khattab? Umar bin Khattab mengatakan, atamanna law anna hadhihi dar mamlu'atun rijalan mithla Abi Ubaidah bin Jarrah wa Mu'ad bin Jabal wa Hudzaifah bin Yaman. Adapun aku berangan-angan seandainya rumah ini penuh dengan laki-laki seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, seperti Mu'ad bin Jabal, seperti Hudzaifah bin Yaman. Subhanallah. Subhanallah, para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang tidak menaruh dunia di dalam hatinya. Subhanallah. Para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khsurna ma ashabi Rasulillah. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama
para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Itu yang bisa kami sampaikan tentang para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, tentang Abu Ubaidah ibn Jarrah. Yang baru gabung silakan nanti dilihat lagi rekamannya, catat apa saja keutamaan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Kemudian riwayatkan ke anakmu, ajarkan ke anakmu, didikkan kepada anakmu tentang Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, tentang Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ajarkan kepada anakmu manusia-manusia laksana gunung ini, agar di kepala anakmu ada sosok-sosok keteladanan, yaitu sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan kepada anakmu tentang para sahabat Nabi. Ajarkan kepada anakmu tentang Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abu Ubaidah ibn Jarrah. Seperti kau ajarkan kepada anakmu Qul huwallahu ahad dan surat Al-Fatihah. Ajarkan kepada mereka tentang keutamaan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ajarkan kepada mereka keutamaan para sahabat Nabi. Seperti kau ajarkan kepada anakmu surat Al-Fatihah untuk solat-solat mereka. Semoga bermanfaat dan semoga bisa disambung di lain kesempatan. Kita akan mempelajari sirah sahabat Nabi yang lain. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, tahapan cinta yang pertama adalah mengenal. Kalau engkau mengaku cinta kepada sahabatnya Nabi, kalau engkau mengaku cinta kepada sahabat Nabi, maka ketahuilah tahapan cinta yang pertama adalah mengenal. Engkau tidak akan cinta kalau engkau tidak mengenal sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengumpulkan kita bersama para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa meneladani mereka dan semoga kita di surga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah dan para sahabatnya. Demikian apa yang disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.